Shalom Gereja Tiberias. Shalom. Apa kabar semuanya? Yang luar biasa, kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kita puji nama Tuhan, bersuka cita menyambut setiap jemaat Gereja Tiberias yang ada di Bekasi Town Square dan juga jemaat Gereja Tiberias yang bergabung live streaming pada sore hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, sampai hari kita ada semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Maka pada sore hari ini bersama-sama kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, kuasa Tuhan menjamah dan melawat setiap kita. Sama-sama satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, segala syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia. Hanya oleh karena kesetiaan Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan Yesus, kami ada sampai hari ini. Mengucap syukur buat hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Mengucap syukur buat kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sampai hari ini. Mengucap syukur Roh Kudus yang bawa setiap kami melangkah bersama-sama beribadah di Gereja Tiberias Indonesia. Kami sungguh percaya dimanapun kami berada, di Betos, bahkan kami yang live streaming, kami percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia. Tapi doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, urapi setiap kami, lawas setiap kami, agar sore hari ini di mana kami berada, jadi tempat perjumpaan kami dengan Tuhan, agar pada sore hari ini saat kami pulang nanti, setiap kami yang beribadah, setiap kami yang melayani, kami semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, semakin andalkan Tuhan, semakin kuat dalam Tuhan, semakin kudus dalam Tuhan, dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Maka kami satu hati menolak segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh percaya dimanapun jemaat Tuhan berada, yang nyata bagi setiap kami hanya kuasa Tuhan, hanya kasih Tuhan, hanya kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami, ini korban syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita pada sore hari ini. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Dengan hati yang haus akan Tuhan sore hari ini, datang di hadirat Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami perlu damai sejahtera-Mu, kami perlu kuasa-Mu, kami perlu kekuatan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Nyatakan di hadapan Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita dengan hati yang haus akan Tuhan, sama-sama dengan pujian kita. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kembali dari awal dengan pujian kita di hadapan Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau.
setiap kita, nyatakan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Nyatakan, Yesus kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti. Hanya kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Yesus, Yesus, kau segalanya. Oh Tuhan Yesus, Yesus, kami perlu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sebab hanya Yesus segalanya bagi setiap kami. Yesus, Yesus, kau segala. Lebih lagi bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus, nyatakan, oh Yesus, 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 kau berarti. Oh segalanya. Yesus, Yesus, kau segalanya. Kami sembah Yesus, Yesus, hanya kau Tuhan Yesus, kau berarti. Yesus, Yesus, kau segalanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Kita bermasuk bagi Tuhan sore hari ini. Oh Tuhan Yesus, kau segalanya. Oh, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan. Kami bermasmur bagi Tuhan Yesus. Kami sembah Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Segala korban syukur hanya bagi Tuhan Yesus, kami yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian sembah kami, ini syukur kami bagi Tuhan Yesus. Setiap kita yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang merasakan kesetiaan Tuhan, sama-sama menyerahkan pujian kita. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya. Sampai kita bagi berdiri pada sore hari ini, kita sembah Tuhan Yesus sama-sama, jemaat Tuhan. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau kami angkat tangan kami Tuhan Yesus, kami tinggikan. Oh Yesus,
sebab Yesus setia. Sebab Yesus baik bagi kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Sore hari ini percaya Tuhan Yesus setia bagi setiap kita untuk selama-lamanya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Oh, selalu baru, selalu baru dan tak pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Bertolong apapun yang kita hadapi, percaya besar setia Tuhan. Besar setia-Mu di sepanjang. Mari gereja Tiberian sama-sama umat Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan Yesus dengan syukur kita katakan. Ku naikkan syukurku buat hari yang untuk hidup yang Tuhan berikan. Kami bersyukur tak habis-habisnya
satu pribadi yang kesetiaannya tak pernah habis dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang disayang Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Berikan salam buat kiri kanan depan belakang. Berikan, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Sama-sama sore hari kita bersuka cita di hadapan Tuhan kita. Yesus namanya. Sambil bertepuk tangan yang paling dahsyat, sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Terimalah sembah kami Tuhan. Dengan percaya kami mengatakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan, bila hatimu seperti hatiku, hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, mari bangkit dengan percaya. Katakan, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Dengan sukacita bersama-sama, semua saling mengasihi. Betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus, dalam Yesus. Lambaikan tanganmu saudara sama-sama. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Sukacita kami percaya Tuhan, kepadamu sajalah Yesus Tuhan, yang sanggup mengampuni segala perkara bagi kami orang percaya. Katakan sama-sama saudara. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya sama-sama.
Tuhan. Katakan timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Umat Tuhan saja katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Itu janji Tuhan, saudara. Sampai selama-lamanya percaya, tidak berubah Allah. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita, saudara. Dulu kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan katakan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Yang mau terus semangat dalam memuji Tuhan, boleh lambaikan tangannya, saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Mari jangan lelah, terus percaya, terus menyembah di dalam nama Yesus. Kita melihat kuasa Tuhan sore hari ini. Haleluya. Sambil tepuk tangan, saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas selamanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Mari saudara, kami siap dibangun oleh Tuhan atas dasar iman. Satu suara sore hari ini katakan, saudara, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segala yang kami perlukan. Amin. Atas segalanya. Lambaikan tangan bersama-sama jemaat Tiberias. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sama-sama ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Kami siap dibangun sore hari ini Tuhan Yesus. Oleh atas iman kami Tuhan, aku percaya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah, haleluya, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kembali katakan sama-sama, haleluya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap. Kembali katakan saudara sama-sama, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dia mengucap syukur, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Mengucap syukur pada sore hari ini kita boleh bersama memuji Tuhan Yesus, menikmati kasih Tuhan tentunya saudara. Di tempat ini Gereja Tiberias, dan sama-sama terlebih dahulu sebelum kita lanjut di kebenaran firman Tuhan saudara, kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang dan selamat menyaksikan. Kita semua mau hidup kita berkualitas, kita tidak mau hidup kita sia-sia begitu saja. Jadi bagaimana untuk bisa memiliki hidup yang berkualitas dalam arti kata kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita akan memiliki dampak, dan dampaknya adalah hidup kita berkualitas. Mengutamakan Tuhan Yesus berarti kita menaati perintah yang terbesar. Mengutamakan Tuhan berarti kita bebas dari penyembahan berhala dalam segala bentuknya. Mengutamakan Tuhan juga berarti kita mau mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita harus menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan berarti tunduk dan berserah total akan kehendak Bapa dan terus berjalan dalam perkataan Tuhan Yesus. Memiliki sikap yang rendah hati. Tuhan akan memakai orang yang rendah hati, sebab sikap rendah hati akan mendapatkan ganjaran berkat dari Tuhan dan juga perkenanan dari Tuhan Yesus. Miliki sikap semangat selalu. Semangat adalah tanda rohani yang sehat. Sebab orang yang semangat akan selalu mengucap syukur dan percaya penuh kepada firman Tuhan dalam hidupnya. Miliki sikap dan sifat murah hati. Sikap dan sifat murah hati hendaknya menjadi karakter hidup orang percaya. Sebab Yesus telah menjadi contoh teladan bagi kita, sehingga kita akan dapat alami hidup yang berkualitas. Baik, puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang, saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada kesempatan sore hari ini, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini, yaitu suara gembala dari yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji. Dengan judul yaitu yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita. Romawi pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami semua hidup yang suci, agar layak menghadap Tuhan Yesus di sorga. Mari kita semua menjaga perkataan kita. Jangan dusta dan jangan menipu. Engkau yang mengajar setiap ucapan dan perkataan
harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36 hingga 37. Apa yang kita lakukan dan dimanapun kita berada, dimanapun kita berbaring, dan dimanapun berjalan, semuanya diketahui oleh Tuhan. Berkati kami semua agar hidup yang suci kudus, agar layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Poin kedua, apa yang harus didahulukan dalam kehidupan rohani kita? Yang pertama, selalu dekat dengan pribadi Yesus atau duduk dekat dengan kaki Yesus. Lukas 10 ayat 38 hingga 42. Di kaki Yesus, Yairus tersungkur memohon kesembuhan anak perempuannya yang sakit, yang hampir mati. Dalam Markus 5 ayat 21 hingga 23. Paulus mengatakan betapa kaki Yesus berkuasa, sebab segala sesuatu termasuk maut telah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 25 hingga 27a. Maria mengambil sikap yang terbaik, yaitu duduk dekat dengan kaki Yesus. Berarti dia dekat dengan pribadi Yesus. Kita introspeksi diri kita, siapa yang dekat dengan kita. Kita harus waspada dengan kesibukan. Jangan sampai mengurangi kedekatan kita dengan Yesus. Yang kedua, selalu mendengarkan perkataan Yesus atau firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 dan juga di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita harus terus menerus fokus mendengarkan firman Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Tanpa firman Tuhan, kita akan mudah tersandung dan jatuh. Langkah hidup kita bisa menjadi gelap dan kita kerap bergantung pada orang ataupun menyalahkan orang lain. Dengan selalu mendengar firman Tuhan, kita tidak gampang tersinggung ataupun marah. Kita akan menjaga mulut kita dan juga selalu merasa cukup. Dan yang ketiga, selalu memperingati karya salib atau tubuh dan darah Yesus. Yohanes 12 ayat 1 hingga 8. Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Apa yang diperbuat Maria dikenan oleh Yesus, sebab bertujuan untuk mengingat akan penguburannya. Tak seorang pun yang mengerti tentang Yesus akan mati. Bahkan Yudas Iskariot mencela tindakan Maria dan menganggapnya sebagai pemborosan. Semua ini dilakukan Maria karena ia mengenal pribadi Yesus dan mendengarkan perkataannya. Ini salah satu yang harus kita lakukan dalam menghargai pengorbanan Kristus dengan makan tubuh dan minum darah Yesus dalam perjamuan kudus untuk memberitakan kematiannya hingga Yesus datang. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saudara gembala, kita kasih lu tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik buat Tuhan. Kita boleh terus percaya dalam setiap kehidupan kita ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Hingga saat ini kita boleh hadir di tempat ini saudara, beribadah. Percayalah, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan setiap kita. Mari datang sama Tuhan hari ini, kita akan lebih lagi diberkati saudara. Kita akan dengar firman Tuhan yang kita percaya akan mengubahkan setiap kita. Satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang begitu luar biasa menemani setiap kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami Tuhan.
dalam segenap musim hidup kami ucapkan terima kasih ya Tuhan buat segalanya. Kami datang ke tempat ini untuk boleh lebih lagi mengenal pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkaulah yang terbaik yang terjadi dalam hidup ini. Ajar kami ya Roh Kudus, buat kami mengerti sebentar. Kami akan duduk diam dalam kebenaran firman Tuhan, mendengar firman Tuhan Yesus yang sungguh akan mengubah seluruh hidup kami. Biar hati ini Tuhan Yesus Engkau lembutkan, Engkau gemburkan, sebab benih yang baik siap ditabur di tempat ini. Kami siap menerimanya Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, mampukan kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku. Katakan bersama-sama umat Tuhan. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Katakan dari awal, bila hati ini Tuhan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kami tanya Engkau Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Apa yang harus ku buat? Biar di dalam firman-Mu Tuhan ini yang terjadi Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
saat datang di altarnya. Kita boleh bagi bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan, katakan sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ampuni kami Tuhan, bebaskan, haleluya. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari bersama-sama sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan mengampuni, Dia bebaskan setiap kami lewat kasih karunia. Oh, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Dan tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan ini juga memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Dan berikan kelegaan kepada siapapun yang berbeban berat. Pengharapan kepada manusia mengecewakan. Tapi pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar? Luar biasa. Senang kembali bisa bertemu dengan setiap jemaat Tuhan ya, yang setia ibadah. Ya Bapak Ibu, ya kalau kita setia ibadah Tuhan perhitungkan kok ya. Jerih payah Bapak Ibu datang ke gereja. Kitab Keluaran mengatakan kalau kita sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan Allahmu, makan minum kita Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan halau penyakit dari hidup kita ya. Apalagi masa sukar ini, akhir zaman banyak penyakit sampar. Tapi kalau kita tekun ibadah, apalagi dalam ibadah kita selalu menerima tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak, akhir zaman tidak dirusakkan ya. Tetap melihat pengharapan dalam Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah jangan salah menilai proses Tuhan. Ya, jangan salah ya untuk menilai prosesnya Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Silakan, Pak. Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Kalau Tuhan yang memulai, Dia tidak akan berhenti di tengah jalan. Apa yang kita alami sekarang hanyalah bagian dari proses, bukan hasil akhir. Bapak Ibu, kita Filipi dalam tulisan Paulus mengatakan apa? Bahwa Tuhan memulai pekerjaan baik di antara kita. Apa yang Tuhan kerjakan buat Bapak Ibu dan saya itu pasti baik.
Walaupun dalam prakteknya kehidupan kita, proses Tuhan itu tidak mudah. Kalau kita belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, di situ banyak cerita, bukan hanya mujizat, bukan hanya pertolongan Tuhan, tapi dalam Alkitab dari mulai kitab Kejadian dan sampai Wahyu, di situ kita belajar bagaimana Tuhan mengerjakan segala sesuatunya dengan proses. Tuhan bisa mengerjakan instan, bisa. Ya, kalau kita contoh yang sederhana, penciptaan langit dan bumi dalam Kejadian 1. Ya kan, Kejadian 1 mengatakan hari yang pertama Tuhan buat apa, hari yang kedua Tuhan buat apa, hari yang ketiga, keempat, dan keenam terakhir Tuhan menciptakan manusia. Pertanyaannya sederhana, apakah Tuhan bisa menciptakan sekaligus? Bisa, sangat mudah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi dengan proses yang Tuhan lakukan, itu sebenarnya memberikan pengajaran, memberikan pendidikan bagi Bapak Ibu dan saya, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mencintai proses. Ya, jadi kalau hari ini kita diproses Tuhan, ya, dan proses Tuhan itu tidak mudah, ya, sebagai orang Kristen jangan kita menilai salah prosesnya Tuhan. Ya, banyak orang Kristen suka beda, suka nggak tahu, nggak ngerti gitu loh. Namanya proses dengan pencobaan. Ya, namanya proses dengan pencobaan. Kalau pencobaan, Tuhan Alkitab mengatakan Tuhan datang tidak memberikan pencobaan. Si jahatlah yang memberikan pencobaan-pencobaan, dan kedagingan kita mengiyakan atas setiap pencobaan itu. Sebagai contoh, Yusuf digoda sama istri Potifar untuk melakukan perzinahan, percabulan dan sebagainya. Tapi Yusuf hidupnya takut akan Tuhan, dia kabur. Artinya Yusuf tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, yang kedua, contoh yang kedua adalah Daud. Ya, Daud ketika menjadi raja ada suatu momen dia hidup dalam kenyamanan, akhirnya dia tidur dengan Bathsheba, iya kan, dan di situ dia jatuh dalam pencobaan. Nah, di dalam pencobaan itu pasti ada konsekuensinya. Ya kan, kalau manusia jatuh dalam pencobaan, itu pasti ada konsekuensinya. Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, konsekuensi dari perzinahan Daud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu mengerikan sekali Bapak Ibu. Iya kan, nah makanya kalau misalnya ada orang Kristen, misalnya suaminya selingkuh dan istrinya mengatakan, aku nggak mau lagi sama kamu, aku mau pisah dalam rumah tangga, aku nggak suka dengan suami yang setia. Ya makanya jangan coba-coba. Ya kan, itu konsekuensi yang harus apa? Yang harus ditanggung dari apa? Dari perselingkuhan suami terhadap istrinya. Akhirnya menghasilkan kekecewaan, menghasilkan amarah, menghasilkan dendam dan sebagainya. Nah, kalau kita sedang dalam prosesnya, Tuhan berbeda. Ya, akhirnya tadi mengatakan pekerjaan baik. Ayub mengatakan kalau kita diproses sama Tuhan, kalau kita diuji sama Tuhan, kita akan timbul seperti emas. Bapak Ibu tahu emas-emas yang sudah jadi bagus, ditaruh di mall, ditaruh di tempat jual beli emas dan harganya fantastis, itu nggak langsung tiba-tiba dijual di mall. Itu ada tempat perapiannya, dibakar dulu, dibanting dulu, ya, diproses dulu dengan suhu yang sangat panas. Makanya Ayub mengerti ketika dia diproses sama Tuhan, itu seperti emas sebelum dijual, diprosesnya luar biasa. Makanya Ayub mengatakan, kalau aku diproses sama Tuhan, aku akan timbul seperti emas. Ya, jadi hari ini kalau kita sedang diproses Tuhan, saya katakan jangan pernah salah menilai. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah kasih yang jelek bagi kita. Tuhan tidak pernah kasih yang buruk sama kita. Tuhan tidak pernah kasih yang jahat sama kita. Nah, kita mengatakan Bapak yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapak kita di sorga. Ya kan, saya udah jadi orang bapak, ya kita ada berkat, pasti kita pengen kasih yang terbaik buat anak kita. Kita ada berkat besar, kita kasih sekolah yang terbaik, kita pasti kasih kampus yang terbaik. Ya kan, gak ada orang tua ingin kasih yang jelek buat anaknya. Itu adalah gambaran bagaimana Bapa di sorga itu tidak pernah kasih yang jahat sama anak-anaknya. Ya, makanya kalau diproses Tuhan, saya pernah katakan di sini, itu artinya Bapak Ibu dan saya akan naik level. Di mana ada ujian, pasti ada naik level. Di mana ada proses, pasti ada naik level. Di mana ada pencobaan, dia jatuh dalam dosa, penderitaan di sana. Tapi kalau proses Tuhan izinkan, bukan penderitaan di sana. Tapi Bapak Ibu dan saya akan naik kelas sebagai orang Kristen. Ingat ya, menjadi orang Kristen bukan standar loh. Bukan menjadi Kristen yang standar, bukan menjadi Kristen yang jalan di tempat. Ya, proses kekristenan naik. Proses kekristenan jadi kepala. Tapi untuk naik dan jadi kepala, harus ada proses-prosesnya dari Tuhan. Amin. Ya, jadi hari ini jangan takut. Akhir zaman memang sulit, akhir zaman memang ada masa sukar. Tapi kalau kita tetap percaya sama Tuhan,
apapun proses yang Tuhan berikan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, pelajaran apa dari prosesnya Tuhan yang bisa kita pelajari? Ya, yang pertama adalah Tuhan tetap bekerja walaupun tidak terlihat. Ya, Tuhan tetap bekerja walaupun tidak terlihat. Kita lihat Alkitab kita dari Mazmur 37 ayatnya yang ke-7. Mazmur 37 ayat yang ke-7. Silakan, Pak. Mazmur 37 ayatnya yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Saat keadaan terasa diam dan tidak berubah, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Dia tetap bekerja di balik layar walaupun mata kita tidak melihatnya. Ya, Bapak Ibu, banyak orang Kristen ya yang selalu minta ditunjukin dong. Ya, Tuhan itu beserta kita atau tidak? Ya, saya ingin katakan jangan seperti Kristen-Kristen seperti Thomas. Ya, 40 hari setelah Yesus bangkit, Yesus masih 40 hari ketemu murid-muridnya. Di satu ruangan, murid-muridnya ngomong, Yesus sudah bangkit, guru kita udah bangkit. Waktu kita kemarin ke kuburan, kubur Yesus kosong dan sebagainya. Tapi ada satu murid Yesus bernama Thomas tidak percaya. Makanya Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, di kakinya, di lambungnya, atau dengan kata lain, sebelum aku melihat bekas luka-luka atas penganiayaan, aku tidak percaya. Yesus muncul dari satu ruangan, nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba muncul dan Yesus mengatakan, Thomas, ini aku. Ini aku Yesus yang mati di atas kayu salib, ya. Supaya engkau percaya, dikasih lihat. Ini lubang paku di tangan, lubang paku di kaki, ini bekas di lambungnya ditusuk, ya kan? Dan ini bekas penganiayaan di punggungnya dikasih lihat dan sebagainya. Nah, sebagai orang Kristen Bapak Ibu, jangan kita seperti Thomas, gitu loh. Ya, walaupun kita tahu ya Tuhan tidak terlihat, walaupun Tuhan tidak terlihat, tetapi dengan iman kita percaya Tuhan beserta kita. Amin ya. Walaupun Tuhan tidak terlihat, dia di belakang layar, dia tidak terlihat Bapak Ibu, tapi kita percaya sampai hari ini mujizat Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, jangan kita seperti Thomas, saya nggak mau tahu Pak Pendeta. Pokoknya hari ini Tuhan Yesus harus datang di Betos. Waduh, kalau Tuhan Yesus datang di Betos, udah kedatangan yang kedua Bapak Ibu, ya kan? Terangkat kita, selesai kita. Iya kan? Jadi hari ini percaya begitu loh. Yang membuat kita jadi ragu ya kepada Tuhan adalah apa? Perasaan. Ya, berapa kali saya khotbah, saya katakan perasaan itu bisa menipu. Ya Pak Pendeta, jangan-jangan Tuhan tidak menolong saya. Jangan-jangan. Berapa kali orang Kristen ya ragu kepada Tuhan. Akhirnya mengeluarkan kata jangan-jangan. Jangan-jangan Tuhan gak nolong saya. Jangan-jangan utang saya gak dibayar lunas. Jangan-jangan penyakit saya gak disembuhkan. Tuhan mana? Katanya kau hidup. Katanya kau ada. Engkau tidak menolong aku. Padahal Tuhan gak kemana-mana Bapak Ibu. Tuhan itu sejauh doa. Amin. Iya kan, Tuhan sejauh doa. Tuhan, Pak Pendeta saya mau cari Tuhan ke Israel. Jauh amat ke Israel. Iya kan? Ya jauh amat, gak bakal bisa. Timur Tengah lagi perang. Kebayang dong Bapak Ibu kalau Tuhan hanya di Timur Tengah, Tuhan gak ada di Indonesia. Waduh repot kita. Tapi Tuhan tidak jauh dari kita. Masuk kamar, berdoa, Tuhan hadir. Walaupun kita tidak melihat secara fisik, tapi melihat dengan mata iman, Tuhan hadir untuk menolong kita. Ya, makanya jangan pakai perasaan. Perasaan bisa nipu. Ya, perasaan bisa bohongin kita. Ya, Pak Pendeta, perasaan saya Tuhan tidak menolong saya. Tiba-tiba ada WA masuk, dapat berkat. Pak Pendeta ada berkat tuh kan? Bilangnya perasaan Tuhan gak tolong kamu, Tuhan gak tolong ibu. Tiba-tiba ada transferan dari suami. Suami ada bonus THR, gaji ke-13. Iya Pak Pendeta, mohon maaf ya, jangan mau mas saya ke Tuhan. Berapa kali kita malu sama Tuhan. Ya, seakan-akan Tuhan tidak menolong kita. Padahal ya kita sudah nggak kehitung pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sudah tidak terhitung pertolongan kita kepada Tuhan. Ya, makanya jangan pakai perasaan. Perasaan itu bisa salah. Ya, ada satu cerita di TikTok Bapak Ibu ya. Ada suami bilang begini. Gila gue punya istri kacau lah katanya. Kenapa? Nama mobil, nama istrinya. Motor, STNK, nama istrinya. Rumah, nama istrinya. Apartemen, nama istrinya. Tiba-tiba istrinya tanya, Beb, kamu sayang sama aku nggak?
Mau apa lagi katanya begitu. Iya kan gaji cuma numpang lewat di rekening suami, langsung transfer ke rekening istri. Tiba-tiba istri tanya WA sama suaminya, "Beb, kamu sayang sama aku nggak?" Langsung suaminya lompat ke jurang Bapak Ibu ya kan. Ah udah gak sanggup lagi dah. Mau apa lagi sih katanya begitu. Ya kan nah itu kan perasaan-perasaan gak jelas. Overthinking gak jelas. Makanya saya katakan hati-hati dengan pikiran. Ya, banyak pikiran kita yang ngawur, banyak pikiran kita yang aneh-aneh, banyak pikiran kita yang ngaco-ngaco. Makanya Alkitab mengatakan pikirkan yang baik. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, bukan dengan drama Korea. Ya. Isi pikiran kita, ya bukan dengan telenovela, sinetron-sinetron yang berjilid-jilid sampai begadang-begadang. Makanya kalau ada masalah, ragu terus sama Tuhan. Imannya gak pernah bangkit, imannya gak kuat. Saya katakan, hari-hari terakhir ini Bapak Ibu, ini masa-masa sukar terjadi. Ya, masa-masa sulit terjadi. Ya, Timur Tengah belum beres. Selat Hormuz masih tertutup. Ya, BBM ini bisa 1-2 bulan ini ke depan, ya kita doain aja masih bagus. Ya, kalau tiba-tiba melejit, bisa 15.000, 16.000, bisa jadi 20.000. Gimana? Ya kan, makanya jangan pakai perasaan kita bisa salah. Pakai mata iman kita. Dengan iman, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan. Apalagi? Ada jemaat bilang, Pak Alex suaranya mirip Judika. Wih, mantap. Enggak lah, saya bilang saya jauh lah dari Judika lah. Ya, tapi kalau saya ikut Indonesian Idol, Bapak Ibu dukung saya ya kan. Pasti. Enggak lah, bercanda Bapak Ibu ya. Ya itu lagu kan sudah membuktikan. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan, memberkatiku, menolongku, dan lain-lain. Nah gitu dia. Ya, makanya jangan dengan perasaan ya. Pikirkan yang baik, beriman terus. Ya, pelajari janji Tuhan. Tadi Alkitab mengatakan apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Banyak berdiam diri sekarang, masuk kamar, berdiam diri. Banyak baca firman. Ya, hari-hari terakhir ini banyak yang digoncangkan ya imannya. Ya, tapi dengan digoncangkan iman, kita percaya iman kita kuat. Ya, karena kita percaya walaupun Tuhan, kita tidak melihat Tuhan secara fisik, dengan mata iman kita, kita percaya Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang kedua Bapak Ibu, ya yang kedua, ya bagaimana, ya apa yang kita bisa pelajari dari prosesnya Tuhan. Yang kedua adalah proses yang berat justru tanda Tuhan membentuk kita. Ya proses yang berat justru tanda Tuhan membentuk kita. Kita lihat Ibrani 12 ayatnya yang ke-11. Silakan Pak. Ibrani 12 ayatnya yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Oke, keterangan dari ayat ini, rasa sakit dan tekanan ya bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk karakter dan iman kita menjadi lebih kuat. Ya Bapak Ibu, kalau kita berjalan dengan iman bersama Tuhan, itu level imannya itu pasti akan terus naik. Makanya saya katakan menjadi orang Kristen tidak mudah. Iya kan, ada banyak orang dari luar masuk Kristen Bapak Ibu, akhirnya mereka hampir menyerah. Ketemu dengan kita, hamba Tuhan mengatakan apa? Pak, jadi Kristen itu gak gampang ya? Saya bilang emang gampang, gak gampang. Karena apa? Karena ketika engkau menyatakan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kau mengatakan I'm Christian, aku pengikut Yesus, aku Kristen di sana, disitulah dimulai proses Tuhan. Ya, dan proses Tuhan Bapak Ibu dari mulai yang gampang, sedang sampai akhirnya berat. Kenapa? Karena di dalam perjalanan kekristenan, ya di dalam pembentukan karakter dan iman memang dibutuhkan pembentukan yang luar biasa. Ya coba lihat Abraham Bapak Ibu, ya nunggu apa? Nunggu mujizat 25 tahun. Dibentuk sama Tuhan. Ya bukan menjadi bukan menjadi orang yang khawatir, bukan menjadi orang yang bimbang. Selama 25 tahun Abraham dilatih untuk percaya. Setelah dapat anak 25 tahun, si Ishak mau disembelih Bapak Ibu, mau dipotong untuk dikasih Tuhan. Ya kan, di situ Abraham yang sudah dibentuk sama Tuhan, punya karakter yang kuat, Abraham tidak ragu sama Tuhan.
Akhirnya diberikan Ishak. Oke, kalau Tuhan mau minta Ishak, aku berikan. Ya, hampir mau dipotong itu lehernya Ishak. Tapi Tuhan mengatakan apa? Malaikat, jangan diapa-apakan si Ishak. Kasih tahu Abraham, aku sudah melihat ketaatan orang ini. Ya kan, jadi kalau kita dibentuk sama Tuhan, ada duka cita, kata Alkitab. Ya, setiap ganjaran, setiap proses Tuhan bukan menghasilkan sukacita, itu semuanya menghasilkan duka cita. Pasti ada air mata kalau diproses Tuhan. Tapi jangan lupa, orang yang menabur dengan air mata, pulang akan bersorak-sorai. Amin. Ya, setiap air mata kita, mungkin kita lagi beban berat, kita berdoa, kita menangis di sana. Tuhan tampung air mata kita. Ya, Tuhan tahu bahwa menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Ya, kalau kita melihat kekristenan kita, puji Tuhan di Indonesia, kita masih aman Bapak Ibu. Coba lihat orang Kristen-Kristen di luar sana, yang di Afrika, dia kan dibunuh, ditembak-tembakin, seperti saya pernah cerita di Nigeria. Dia kan, tetapi orang-orang Kristen di sana, mereka militan. Ya, dan mereka tidak takut untuk menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Karena apa? Saya baca di Alkitab ya Bapak Ibu, martir-martir yang matinya nggak takut mati, dalam arti apa? Mereka dibunuh, tapi mereka setia sama Tuhan. Mereka mendapatkan kemuliaan di kerajaan sorga. Bayangin Bapak Ibu, karpet merah buat mereka yang martir. Karpet merah diberikan oleh Tuhan bagi mereka yang setia, yang tidak takut dengan masalah, yang tidak takut dengan maut. Makanya kalau lihat di perjanjian lama Bapak Ibu, lihat di Alkitab, Daniel dilempar ke gua singa. Disangkanya itu dongeng-dongeng, enggak. Itu beneran dilempar ke gua singa. Dan saya yakin dan percaya ketika Daniel dilempar ke gua singa, itu tulang-tulang manusia banyak banget berserakan di sana. Tapi lihat waktu Daniel dilempar ke gua singa, singanya jadi blow on Bapak Ibu ya kan. Begitu. Kenapa? Karena Tuhan membela Daniel yang menjaga integritas. Dan di zaman itu menjaga integritas itu sungguh berat. Ya, makanya saya katakan Bapak Ibu, sepertinya ya, seperti contoh kita menjaga kekudusan. Emang gampang? Di akhir zaman ini, wah Pak Pendeta, di kantor saya Pak, ya selalu Pak pulang kantor ngajak dugem lah, ngajak ini, ngajak itu. Ya tapi saya izin Pak, saya ingat khotbah hamba Tuhan, saya ingat firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Waduh Pak, berat Pak, menjadi kudus di kantor Pak. Waduh Pak Pendeta di bisnis saya Pak, asal ketemu dengan rekan-rekan bisnis, pasti mabuk, pasti main perempuan, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena kalau nggak begitu Pak, nggak dapat Pak proyek ya. Tapi anak Tuhan, proyeknya bukan ditentukan karena pergaulan, proyeknya ditentukan karena Tuhanlah yang memberkati kita. Amin ya. Makanya saya katakan nggak gampang ya jaga kekudusan. Bapak-bapak yang bisnis, emang gampang jaga kekudusan? Nggak gampang Pak. Ibu-ibu dalam pergaulan, ya kan emang gampang jaga kekudusan? Nggak gampang. Anak-anak muda, ya emang gampang jaga kekudusan? Aduh, apalagi sekarang Bapak Ibu. Saya berapa kali ke mall, lihat anak-anak muda, dia gandeng ceweknya. Udah kayak orang nikah Bapak Ibu. Ya, saya tahu dalam pikiran ini pasti belum nikah nih. Ya, udah kayak nggak mau lepas, pegang. Terus ngomongnya papa mama lah. Saya bilang papa mama. Macam betul aja lah. Papa mama. Papa makan di mana Pak? Saya bilang. Saya lagi lewat tuh, saya kencengin aja jalan saya kan. Gue pengen lihat nih bocah-bocah ini kan. Pas kita lihat, ya leho ingusan aja belum bisa dilap Bapak Ibu ya kan. Udah papa mama macam betul aja lah. Tapi kan udah kayak orang kayak udah suami istri yang yang rumah tangganya sudah 25 tahun kata. Saya bilang, berapa banyak anak-anak muda kita jatuh Bapak Ibu. Ya, di dalam perzinahan. Memang saya katakan tidak gampang. Ya, menjaga hidup benar tidak gampang. Itu seperti duka cita. Kita dikucilkan. Ya, kadang kita difitnah di kantor. Ya kan, kadang kita nggak punya teman dan sebagainya. Dikatakan orang aneh lah, dikatakan so suci lah, dikatakan lu nggak bisa berkembang dan sebagainya. Saya katakan di mana kita melakukan firman, walaupun itu duka cita, Tuhan akan turun tangan membela kita. Ya, Tuhan akan turun tangan menjaga kita. Tuhan akan turun tangan untuk memberkati kita. Kenapa? Karena kita jadi pelaku firman. Ya, lihat Sadrak Mesak Abednego dibakar dalam perapian. Ya, duka cita. Tapi lihat ketika prajurit melihat di dalam satu tempat dibakar itu. Kenapa 4 bukan 3? 4 itu 1 orang. Itu adalah gambaran Tuhan menyertai Sadrak Mesak Abednego. Ya, makanya saya katakan
masalah, tantangan yang kita hadapi, kita menjaga integritas, kita menjaga kekudusan, itu tidak mudah. Alkitab tadi mengatakan apa? Tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tapi ada kabar baiknya, suatu saat ketika nanti Bapak Ibu dan saya lulus dari proses ini, ingat, karpet merah nanti Tuhan berikan untuk menyambut kita. Ya, jemaat Betos, kita nanti sama-sama naik ke sorga, amin. Ya, yang jam 4 aja, jam 4 Bapak Ibu yang jam 4 ya kan. Bercanda lah ya. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tiba-tiba Tuhan memanggil kita jemaat Betos nih. Karena kita udah lulus dari penderitaan, beban berat, kita menang. Ya kan, sorga terbuka, karpet merah. Kata Alkitab, kita diberikan baju putih, baju kekudusannya Allah. Ya kan, malaikat menyembah kita, menyambut kita. Ya, menyambut kita. Telah datang martir-martir, telah datang orang-orang yang lulus ujian. Telah datang orang-orang yang dulu hidupnya duka cita, mempertahankan firman. Dan sekarang mereka akan mendapatkan sukacita di kerajaan sorga. Weh, saya percaya semua beban itu hilang. Dan kita di sorga sudah tersenyum. Saya bilang, shalom jemaat Betos, shalom Palek, mantap. Sama jadi tetangga di surga ya, aduh puji Tuhan. Makanya kan, kuatkan puji Tuhan Palek, puji Tuhan Palek, puji Tuhan. Kita jadi tetangga di surga. Ya, tapi kalau rumah jemaat sama Tuhan Yesus agak jauh. Kalau pendetanya agak dekat sama Tuhan Yesus ya kan. Kan orang dalam Bapak Ibu ya kan. Kan yang khotbah kita, iya kan. Iya. Ibarat rumah Tuhan Yesus di Betos, saya di samping Indomaret rumahnya. Iya, ini rumah Tuhan Yesus, rumah saya di Indomaret. Jemaat di Tambun Bapak Ibu ya kan. Tapi kan tetap di kerajaan sorga, nggak apa-apa lah. Daripada kertak gigi di bawah Bapak Ibu, amsyong kita. Iya kan, tetap dalam lingkungan kerajaan sorga. Ya makanya udahlah, hari ini berat-berat memang hidup, sudah elus dada aja. Tuhan berikan aku kekuatan, aku nggak mau mengeluh, aku mau sukacita, aku mau bersyukur. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan. Aku percaya duka cita yang kuhadapi hari ini akan Tuhan ganti sukacita. Bukan hanya berkat, tapi tempat yang penuh kemuliaan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari tentang prosesnya Tuhan? Waktu Tuhan itu dipakai untuk menguji kesetiaan. Ya, waktu Tuhan ya dipakai untuk menguji kesetiaan. Kita lihat Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Ulangan 8 ayatnya yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Penantian dan proses panjang itu sering dipakai. Ya, dipakai Tuhan untuk melihat apakah kita tetap setia atau menyerah di tengah jalan. Ya, pastikan kita sebagai orang Kristen jangan pernah menyerah di tengah jalan. Ya, kalau Bapak Ibu nonton tinju ya, kalau satu petinju udah dipukul bertubi-tubi dan wasit belum menstop pertandingan tinju itu pasti pelatihnya lempar handuk warna putih ke dalam ring. Itu artinya apa? Pelatih mengambil alih, kasih tahu kepada referee, kepada wasit, mengatakan saya punya petinju ini sudah kalah. Nah, sebagai orang Kristen jangan pernah melemparkan bendera putih. Ya, artinya menyerah dalam setiap perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena kita, kata Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin ya. Makanya waktu. Ya, kenapa Tuhan memberikan waktu? Ya, waktu diberikan Tuhan untuk menguji kesetiaan kita. Ya kan? Suami istri pernikahan 25, 30 tahun. Ya, kalau ditanya, "Bu, suami setia enggak?" Setia. Tapi kan belum selesai pernikahan itu, masih terus diuji. Dan kesetiaan itu akan selesai ketika apa? Pasangan kita akan mati. Disitulah kita akan melihat bahwa suami saya atau istri saya adalah orang yang setia. Ya, makanya kalau dalam kedukaan Bapak Ibu, kayak kemarin saya 2 minggu lalu di rumah duka Ukrida, iya kan, bagaimana satu oma meninggal 86 tahun Bapak Ibu, iya kan, akhirnya oma itu setia sampai mati.
kepada Tuhan Yesus, disitulah baru terjadi kesetiaan itu terbukti. Kalau masih hidup hari ini kita mengatakan saya setia sama Tuhan Yesus. Banyak hari ini mengatakan setia, besoknya banyak yang besoknya tinggalkan Yesus. Hari ini mengatakan Manchester United, besok Manchester City, Bapak Ibu. Ayo, jangan macam-macam. Iya, karena apa? Karena di akhir zaman ini banyak godaan, bener nggak? Godaan uang lah, godaan jabatan lah, godaan cewek atau cowok lah. Pak Pendeta, saya seorang cewek Kristen 28 tahun, merindukan laki-laki yang seiman. Ya, alisnya tebal, hidungnya mancung, rambutnya belah pinggir. Saya dong, ya kan? Aduh, ya kan Pak Pendeta. Tapi yang datang bukan Manchester United, yang datang Manchester City. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Nggak ada lah. Ya jangan macam-macam deh, ya terang dan gelap nggak bisa bersatu. Sis, ya kan? Nggak bisa bersatu sis. Ya kan? Jangan dipaksakan. Nanti lama-lama kau bisa tinggalkan Manchester United ke Manchester City. Dan akhirnya banyak kan yang tinggalkan Tuhan gara-gara apa? Gara-gara pasangan. Ya kan berarti apa? Orang itu tidak setia ketika dia meninggalkan Yesus. Makanya hati-hati. Ya kesetiaan kita akan diuji dengan waktu. Ya Pak, doa saya belum dijawab Tuhan. Kenapa ya Pak Pendeta? Udah nggak usah protes, doa aja terus. Ya nanti kalau Tuhan jawab tidak, ya itu jawab aja berarti tidak. Ya Pak saya udah doain Pak itu perempuan Pak. Saya sudah tumpang tangan. Tuhan katakan tidak, ya iyalah tidak, itu istri orang lo doain ya kan. Macam betul aja lah. Dalam nama Yesus ya kan. Yang baju merah yang depan ya kan. Itu menjadi milikku. Ya sampingnya suaminya lo mau doa-doa sampai jungkir balik juga nggak bakal Tuhan kabulin. Iya kan, tapi kalau ada singer yang laki-laki dalam nama Yesus. Siapa tahu itu Tuhan masih jomblo. Bisakah jadi milikku? Masih bisa. Ya ada perkara yang mustahil. Saya percaya cewek-cewek yang jomblo kan suka tumpang tangan juga kan ya. Lihat yang singer-singer laki-laki apalagi WL-nya. Dalam nama Tuhan Yesus, Sony Saragi jadi milikku. Ayo jangan dusta. Jujur. Difotolah fotonya Sony ya kan. Di print lah. Tumpang tangan pakai minyak urapan dalam nama Yesus. Alah, gue tahu lah. Gue karena udah nikah aja. Kalau gue belum nikah pasti dalam nama Yesus ya kan. Mana nih ya WL yang belum nikah ya. Tumpang tangan dah. Siapa tahu jadi milikku ya kan. Ya gak apa-apa juga sih kan di gereja kan. Bukan di pasar induk Cikarang Bapak Ibu ya kan carinya. Ya makanya saya katakan hati-hati ya. Ini waktu ini Tuhan kasih waktu untuk menguji kita. Saya katakan jangan pernah menyerah. Kalau doa belum dijawab terus berdoa. Ya, kalau belum lihat mujizat terus percaya. Ya, siapa tahu pulang dari sini lagi nunggu Grab, mujizatnya terjadi. Siapa tahu, kita nggak tahu. Iya kan, Bapak Ibu sampai rumah, iya kan, udah ganti baju, duduk-duduk sambil minum teh manis panas, tiba-tiba WA, treng. Besok interview ya. Wih, kok bisa begini ya? Padahal udah nunggu 1 tahun Bapak Ibu. Iya kan, nggak ada yang tahu. Iya kan, tiba-tiba WA, treat, wih, Sony Saragi nih ya kan. Sony Saragi nih. Ya makanya jangan pernah menyerah ya. Karena memang kita nggak bisa maksa waktu Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Jemaat banyak tanya sama saya, Pak bisa nggak ngomong sama Tuhan? Nggak ngomong apa? Saya nggak bisa ngomong sama Tuhan. Udahlah, doa-doa aja lah. Nggak usah pikirin kapan waktunya. Udah doa-doa aja. Nikmati aja hubungan kita dengan Tuhan. Nikmati pujian penyembahan itu. Nikmati bangun subuh berdoa. Nikmati saat teduh bersama Tuhan. Sudahlah. Ya, Alkitab tadi mengatakan apa? Penantian dan proses panjang sering dipakai Tuhan untuk melihat apakah kita tetap setia atau menyerah di tengah jalan. Salam kanan kirinya, katakan tetap setia. Awas copet ya. Ya, tetap setia, amin. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan terakhir. Yuk, kesimpulan. Pemain musik boleh siap-siap. Jangan salah menilai prosesnya Tuhan. Tetap percaya karena dia belum selesai
bekerja. Selamat hari Minggu Tiberias, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Haleluya. Ini ini Sony Saragi, Sony belum nikah kan? Oh, ini banyak yang tumpang tangan di depan nih. Gak apa-apa, wajar-wajar aja lah. Yang penting belum janur kuning masih aman, ya kan? Siapa tahu memang jodohnya ada di sini, kita nggak tahu, ya kan? Tetap berdoa, tetap percaya, ya. Haleluya. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, sepertimu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita katakan, kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Katakan kesetiaanmu. Amin. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Katakan untuk selamanya, untuk selamanya. Aku kan setia Tuhan, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus, sepertimu Yesus. Kau Allahku. Ya, katakan lagi, kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Dengan iman kita katakan, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidup.
Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kami tidak pernah ragu ketika Tuhan memproses kami. Kami minta ampun sama Tuhan kalau dulu-dulu kami salah menilai prosesnya Tuhan. Kami sering bersungut, kami sering marah-marah, bahkan kami jauh memberikan jarak dengan Tuhan. Tapi apa yang kami dapatkan sia-sia. Makanya kalau Tuhan memproses kami, seperti Ayub mengatakan, ketika kami diuji, kami akan timbul seperti emas. Kami akan mendapat kemuliaan dan mendapatkan tempat di kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Sebagai ucapan syukur, kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota dan di ladang. Diberkati setiap keluar masuk. Tuhan beserta kita. Apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji nama Tuhan, silakan duduk setiap jemaat Tuhan. Saya berikan persembahan Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sama-sama kita mengucap syukur dengan pujian kita bagi Tuhan Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Dalam Alkitab, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih buat persembahan diberikan. Tuhan Yesus yang pasti memberkati setiap kita bersama-sama. Pada sore hari ini kita masuk sakramen perjamuan kudus, terima yang terbaik menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama dengan pujian kita. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus, mari bersama-sama kembali kita berdiri. Pada sore hari ini kita masuk sakramen perjamuan kudus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggurnya ya. Nanti kalau ada anak-anak, orang tuanya yang memberikan. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Pak. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami, ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Dengan darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan darah Yesus penyakit kami disembuhkan. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi. Suami istri sepakat, apapun yang Tuhan izinkan, ada proses kehidupan, pasti semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia, jadi warga surga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa, mujizat sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap ibadah sepanjang hari ini, khususnya sore hari ini di Tiberias Betos. Tuhan berkati, kita percaya Tiberias Betos penuh kemuliaan, terus Tuhan tambah-tambahkan
jiwa-jiwa di tempat ini. Berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, Tuhan berkati. Ibu Gembala sehat, Ibu Gembala panjang umur. Bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, baik yang di gereja maupun di live streaming. Kami doa, apapun proses yang Tuhan izinkan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, siapapun yang beban berat Tuhan pulihkan. Ya, berdoa untuk Ibu Eva, Ibu juga diberkati, anak-anak bersama Julie, Jessica, Clemens, Lia, Tuhan berkati. Berdoa juga untuk Ibu Melvi, sembuh dari sakit miom, bebas bisa operasi, mujizat pasti terjadi. Hamba juga doa untuk Oma Francisca di Malang, Tuhan berkati. Oma 90 tahun, kita percaya panjang umur, Tuhan berikan kesehatan yang prima, dari ujung kepala sampai ujung kaki sehat sempurna. Berkati juga Pak Stevi, Bu Peggy, juga Archie, Tuhan berkati. Yang ada di Batu Malang, menonton live streaming sampai hari ini, Tuhan berkati. Berdoa juga untuk Kapten Rudi, Tuhan berkati. Juga Ibu Gita, diberkati juga dengan bayinya Avi, yang live streaming dari Singapura, Tuhan berkati. Agar diberkati rumah tangganya, juga pekerjanya di Singapore Airlines, Kapten Rudi diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu yang sakit, kami berdoa juga yang sakit di Siantar, Tuhan berkati. Kita percaya bahwa Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Ya, kami percaya bahwa Ibu Sorta, ya, kita berdoa untuk Ibu Sorta di Pematang Siantar, ya, Ibu Sorta Ompu Daniel, umur 77 tahun. Ya, kita doa juga cepat sembuh, ya, di Siantar, ya, Ibu Sorta Ompung Daniel, umur 77 tahun. Ya, kita percaya darah Yesus menyembuhkan Opung sehat sempurna. Terima kasih Bapak. Siapapun yang hadir pada hari ini, kita percaya kita diberkati Tuhan, kuat dalam proses. Suatu saat nanti Bapak Ibu dan saya, kita jadi tetangga di sorga. Dan sebelum pulang, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu dan shalom.